Oke, halo teman-teman. Jadi hari ini kita mau membahas modul ajar pendidikan Pancasila tahun ajaran 2023-2024, bagian 3, elemen Bhinneka Tunggal Ika, unit 1, kita dan masyarakat global. Oke, langsung saja kita mau membahas mengenai elemen Bhinneka Tunggal Ika, di mana capaian pembelajarannya adalah peserta didik dapat mengidentifikasi pengaruh keanggotaan kelompok lokal, regional, nasional, dan global terhadap pembentukan identitas, serta memahami makna dan nilai dari keragaman. Peserta didik dapat mengidentifikasi respon terhadap kondisi dan keadaan yang ada di lingkungan dan masyarakat untuk menghasilkan kondisi dan keadaan yang lebih baik. Peserta didik juga dapat mengidentifikasi perlunya melakukan pertukaran budaya dan kolaborasi dalam dunia yang terhubung, dan mengkaji makna dan manfaat hidup dalam kebinekaan, kaya akan kearifan lokal, dan memilih produk dalam negeri. Kompetensi awal, jadi kompetensi awal pada unit kita dan masyarakat global ini adalah di mana hal yang harus dimiliki oleh peserta didik sebelum mempelajari unit ini adalah pengetahuan mengenai makna globalisasi. Oke, untuk alokasi waktu pembelajarannya sendiri yaitu 2 kali pertemuan atau 2 kali 45 menit sama dengan 90 menit. Kemudian profil pelajar Pancasila yang termuat dalam modul ini adalah yang pertama berkebinekaan global, kedua bernalar kritis, dan ketiga bergotong royong. Target peserta didiknya sendiri yaitu peserta didik reguler atau tipikal, mode pembelajarannya tatap muka, kemudian pendekatan pembelajarannya ada teaching at direct level, metode pembelajarannya ada ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok, dan presentasi. Mode pembelajaran yang digunakan pada modul ini yaitu problem based learning atau PBL. Kemudian sarana dan prasarana yang perlu dipersiapkan, yang pertama ada spidol, yang kedua ada papan tulis, ketiga ada laptop, yang keempat ada smartphone, yang kelima ada LCD proyektor. Oke, kita masuk ke langkah-langkah pembelajaran. Jadi di dalam langkah-langkah pembelajaran itu ada tujuan pembelajaran dari elemen itu sendiri, yaitu peserta didik diharapkan mampu menjelaskan kedudukan kita sebagai bangsa Indonesia dalam konteks masyarakat global. Peserta didik juga dapat menjelaskan tentang bagaimana globalisasi berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat di berbagai belahan dunia, sekaligus bagaimana tiap-tiap dari masyarakat itu juga turut membentuk identitas masyarakat global. Kemudian, selain tujuan pembelajaran yang sebelumnya, ada tujuan pembelajaran harian untuk pertemuan 1. Yang pertama, melalui penjelasan guru, peserta didik mampu memahami materi mengenai kita dan masyarakat global dengan baik. Dan yang kedua, melalui diskusi bersama kelompok, peserta didik mampu menganalisis faktor pendorong, dampak globalisasi, dan contoh globalisasi dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Kemudian pertemuan kedua, tujuan pembelajaran hariannya yaitu melalui diskusi bersama kelompok, peserta didik mampu mempresentasikan hasil diskusi yang diperoleh mengenai faktor pendorong, dampak globalisasi, contoh globalisasi dalam kehidupan sehari-hari, dengan tepat dan percaya diri. Selanjutnya ada pemahaman bermakna, yakni sebagai sebuah bangsa, kita memiliki Pancasila sebagai identitas dan jati diri. Pancasila menjadi jati diri bangsa di tengah derasnya arus globalisasi. Kemudian ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik pada pertemuan pertama yaitu pada sekarang ini, apakah kalian merasakan adanya perkembangan seperti teknologi informasi dan komunikasi yang terjadi di lingkungan kalian, baik itu di lingkungan rumah, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Kemudian untuk pertemuan 2 yaitu ada yang pertama, bagaimana kedudukan kita dalam masyarakat dunia. Yang kedua, bagaimana masyarakat di berbagai belahan dunia
dapat saling berkontribusi pada pembentukan identitasnya masing-masing. Dan yang ketiga ada bagaimana globalisasi berkontribusi atas hal ini. Untuk rencana asesmen, tujuan pembelajaran pertama, melalui penjelasan guru, peserta didik mampu memahami materi mengenai kita dan masyarakat global dengan baik. Ranah pengetahuan atau kognitif, C2, bentuk penilaian, tes tertulis, instrumennya ada LKPD dan rubrik penilaian, kemudian teknik penilaiannya yaitu tes. Untuk tujuan pembelajaran yang kedua, melalui diskusi bersama kelompok, peserta didik dapat atau mampu menganalisis faktor pendorong dan dampak dari adanya globalisasi di lingkungan masyarakat dengan tepat. Ranah kognitif atau pengetahuan C3, bentuk penilaian, tes tertulis, instrumen ada LKPD, lembar soal pilihan ganda, dan skala penilaian. Teknik penilaiannya kerja kelompok dan individual tes atau tanya jawab. Yang ketiga ada melalui diskusi bersama kelompok, peserta didik mampu mempresentasikan hasil diskusi yang diperoleh dengan tepat dan percaya diri. Ranah keterampilan, bentuk penilaiannya ada pengamatan individual dan kelompok. Instrumen ada pedoman observasi berupa lembar penilaian presentasi atau rubrik penilaian. Teknik penilaian ada tes kinerja atau performa. Oke, selanjutnya ada kegiatan pembelajaran. Jadi pada kegiatan pembelajaran ini ada pertemuan 1 dan pertemuan 2. Sebelumnya kita akan membahas pertemuan pertama itu apa saja sih kegiatan yang dilakukan di dalam kelas. Yaitu pada tahap pertama ada pendahuluan, kemudian kegiatannya ada orientasi, motivasi, persepsi, dan pemberian acuan. Kemudian terdapat muatan inovatif juga seperti TPACK, profil Pancasila, dan 4C. Kemudian ada estimasi waktu juga, jadi semua kegiatan yang dilakukan pada pertemuan 1 ini ada estimasinya juga. Kita masuk ke kegiatan inti. Ada sintaks 1 yakni orientasi siswa pada masalah. Isinya yang pertama, guru menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Kemudian guru menayangkan PowerPoint materi tentang kita dan masyarakat global. Kemudian ada peserta didik dibagi berdasarkan gaya belajar. Nah, di sini terdapat diferensiasi konten atau isi sesuai dengan gaya belajar siswa, di mana siswa dengan gaya belajar audiovisual menyimak tayangan video dari YouTube yang berjudul Kita dan Masyarakat Global. Kemudian sedangkan siswa dengan gaya belajar visual dapat mencermati teks bacaan melalui buku paket PPKN dan PowerPoint materi mengenai kita dan masyarakat global. Kemudian selanjutnya ada peserta didik memperhatikan penjelasan materi dari guru mengenai kita dan masyarakat global yang dilanjutkan dengan pertanyaan. Kemudian peserta didik diberi kesempatan untuk bertanya, juga diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan. Selanjutnya, guru mengelompokkan siswa menjadi 4 kelompok. Pembagian kelompok disesuaikan dengan gaya belajar peserta didik. Selanjutnya, pada sintak 2, yaitu guru mengorganisasikan siswa untuk belajar. Yang pertama ada guru membantu siswa membentuk kelompok. Kemudian siswa diminta untuk mencermati LKPD. Kemudian siswa diberikan kesempatan bertanya mengenai tugas kelompok yang akan dikerjakan. Kemudian pada sintak 3 yaitu membimbing penyelidikan baik individual maupun kelompok. Jadi yang pertama ada siswa diminta untuk mengerjakan tugas dalam bentuk produk sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan gaya belajar seperti mind map, infografis, PowerPoint, juga video. Kemudian yang kedua, guru membimbing setiap kelompok dengan berdasarkan pada kelompok yang mulai berkembang, sudah mahir, dan sangat mahir. Ketiga tingkatan tersebut atau 3 kelompok tersebut yaitu bentuk dari diferensiasi juga. Jadi terdapat perbedaan antara 3 kelompok tersebut. Kalau seperti kelompok yang mulai berkembang bisa diberikan penjelasan ulang oleh guru terkait materi yang dibahas.
Kemudian untuk kelompok yang sudah mahir itu diawali dengan modeling, yaitu kombinasi dengan kerja mandiri atau individu, praktik, dan peninjauan ulang atau review terhadap materi yang dibahas. Kemudian untuk kelompok yang sudah mahir, selain tugas kelompok, peserta didik pada tahap sangat mahir ini diberikan pertanyaan pematik untuk tugas mandiri mengenai materi yang dibahas. Dan yang terakhir pada pertemuan pertama yaitu penutup, guru memberi instruksi untuk menghentikan seluruh aktivitas, kemudian guru memberikan arahan kepada siswa untuk melanjutkan tugas kelompok setelah pembelajaran hari ini sampai dengan pertemuan berikutnya. Kemudian guru meminta siswa untuk menyampaikan refleksi terkait pembelajaran yang telah dilaksanakan. Kemudian siswa didampingi guru membuat kesimpulan dari pembelajaran yang telah dilaksanakan. Kemudian peserta didik menyimak pemaparan rencana pembelajaran untuk pertemuan selanjutnya. Dan yang terakhir, guru menunjuk ke ketua kelas untuk memimpin doa dan salam penutup. Selanjutnya kita masuk ke pertemuan kedua. Jadi pada pertemuan kedua ini yaitu melanjutkan aktivitas atau kegiatan yang telah dilaksanakan pada pertemuan pertama kemarin. Jadi pada pertemuan kedua ini apa saja sih kegiatan yang dilakukan? Jadi pada tahap pertama ada pendahuluan. Kegiatannya tetap sama, yaitu ada orientasi, motivasi, apersepsi, dan pemberian acuan. Kemudian untuk sintaknya pada kegiatan inti, itu sintaknya melanjutkan dari pertemuan pertama. Jadi pada problem based learning ini mempunyai 5 sintak pada kegiatan inti. Terakhir pada pertemuan kedua setelah kegiatan inti yaitu ada penutup. Setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, terdapat refleksi untuk guru, refleksi untuk peserta didik, juga pedoman penskoran yang digunakan. Kemudian ada glosarium, daftar pustaka, dan lampiran-lampiran. Pada lampiran yang pertama yaitu lampiran bahan ajar mengenai bagian 3 Bhinneka Tunggal Ika, unit 1 kita dan masyarakat global. Kemudian ada lampiran media pembelajaran yaitu ringkasan media pembelajaran yang digunakan seperti PowerPoint dan e-book PPKN siswa kelas 11. Kemudian terdapat lembar kerja peserta didik. Jadi di sini ada prosedur pengerjaannya. Kemudian terdapat lembar kerja peserta didik yang akan dikerjakan oleh seluruh siswa di kelas. Kemudian terdapat lampiran asesmen juga berbentuk pilihan ganda yang disertai dengan pedoman penskoran dan juga kunci jawaban. Kemudian terdapat rubrik penilaian keterampilan disertai lembar penilaian keterampilan. Kemudian rubrik penilaian sikap disertai dengan instrumen penilaian sikap kelas 11.3. Kemudian ada lembar daftar penilaian teman sejawat. Jadi di sini setiap siswa di dalam kelompok itu memberi penilaian terhadap temannya. Oke, yang terakhir ada lampiran pengayaan dan remedial. Apa sih perbedaan rencana pengayaan dan remedial itu? Jadi untuk pengayaan sendiri diberikan kepada peserta didik yang sudah memperoleh nilai di atas KKM atau sudah memperoleh nilai yang memuaskan. Maka akan diberikan pengayaan kepada peserta didik tersebut. Kemudian untuk rencana remedial itu akan diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai capaian pembelajaran atau belum memenuhi nilai minimal KKM. Oke teman-teman, kita udah selesai membahas mengenai modul ajar pendidikan Pancasila unit 1 kita dan masyarakat global. Untuk memperdalam pengetahuan kita mengenai materi tersebut, setelah ini akan ada penjelasan yang akan ditayangkan melalui PowerPoint. Terima kasih, selamat menyimak.